Nah, menarik sebetulnya apa nih, satu-satunya perempuan Adonara yang bercoba bertarung di dunia ekonomi kreatif ini. Sebenarnya banyak. Ya, Jangan bilang satu-satu. tidak. Artinya maksudnya yang satu-satunya yang populer di medsos dengan konsep marketing yang berbeda begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Fitria Dalhan ini. Ini tamu perempuan di Adonara yang pertama kali muncul di podcast Aku Nusata Don. Terima kasih. Apa kabar, Fit? Alhamdulillah luar biasa. Fitria Dalhan ini dipanggil populernya tuh Putri Patani ini. Betul. Putri Patani. Jadi Put, ini kan apa? Kita mau bercakap soal apa yang sedang lo lakukan hingga saat ini toh, usaha-usaha kreatif yang Anda bangun, dan kesempatan pada siang ini nih, ini luar biasa. Saya tentu terima kasih buat Put untuk kita share. Lo bisa share kegiatan usahamu dengan nama Putri Patani. Nah, ini yang sudah dikenal di mana-mana. Tentu di dunia maya banyak netizen juga sudah sangat familiar dengan Putri Patani. Share dong. Tapi saya juga terima kasih karena sudah diundang ke sini. Luar biasa. Aku Nusata Don. Akhirnya Adonara juga punya podcast yang selama ini saya juga Kapan Adonara punya podcast kan? Yang lain-lain sudah, teman-teman muda punya usaha yang lain-lain sudah, tinggal podcastnya yang belum. Alhamdulillah ada ya. Jadi bangga. Semoga kedepannya makin maju dan terus sukses. Amin. Kalau soal Putri Patani ini saya mau mulai dari mana dulu nih? Terserah lu aja lah. Mau mulai dari mana? Bebas. Jadi Putri Patani itu sebenarnya nama akun Facebook dulu di tahun, saya sudah lupa, mungkin di tahun 2002, di tahun 2015 atau 2016. Lalu sebenarnya niatnya mau bikin akun Facebook itu Anak Paktani. Oh begitu. Iya, Anak Paktani, tapi Facebook tidak mau. Dia kasih pilihan Putri Paktani atau Paktani Putri, kira-kira seperti itulah waktu itu. Waktu itu saya pribadi belum punya Android juga, Bang. Iya. Terus? Jadi Android itu kita kalau Facebookan dulu pakai pinjam HP-nya teman yang sudah punya Android, atau waktu itu yang Nokia X2 yang kira-kira begitu. Muncullah pilihan itu. Jadi saya milihnya Putri Paktani. Dulu masih kuliah ya, kayak nulis puisi juga. Iya. Ya untuk main-main sih sebenarnya. Terus kebetulan kita juga di organisasi. Siap. Kecil-kecil. Jadi suka kadang juga nulis kalimat-kalimat motivasi. Nulis artikel juga begitu ya. Kalau artikel jarang. Tapi kayak kalimat-kalimat motivasi untuk teman-teman waktu itu kan di dunia kampus. Bang Bebe tahu lah. Iya. Okay. Iya, masih semangat-semangat kayak gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang suka dari situ. Jadi saya kemana-mana, pulang kampung atau saya di mana, saya selalu dipanggil itu Putri Paktani. Akhirnya waktu pulang ke Lamahoda ke kampung 2018, memutuskan untuk jualan. Jadi awalnya tuh tidak ada konsep sampai, saya juga tidak pernah membayangkan akan sampai sejauh ini begitu. Dia mengalir saja begitu. Dia mengalir saja waktu itu karena memang tidak ada aktivitas, karena memang orang tua dulu juga suka dagang. Jadi sudah ada bisnisnya. Jadi saya izin ke orang tua saya jualan saja begitu. Kayaknya saya jualan.
jualan pertama bukan tenun Bang Bebe. Jadi dulu bukan tenun ikat. Jadi dulu justru jualan pertama itu sarung wadimor kayaknya. Masyarakat kita familiar dengan Ya. sarung itu. Kebutuhan budaya, Iya, kebutuhan karena kematian atau itu tadi, perkawinan. konsumsi budaya. Dan itu ternyata di Makassar itu banyak. Saya kan dulu kuliahnya di Ya. Makassar. Jadi waktu kesempatan ambil ijazah, saya belanjalah beberapa kodi untuk dibawa pulang. Bertepatan sekali waktu itu musim nikah, musim kawin. Jadi mama bilang sekalian dengan kuatek saja tenun. Saya juga kurang mengerti. Saya suka tenun memang. Cuman saya masih belum terlalu mengerti tentang motif-motif. Ya. Tapi dulu Bang Bebe waktu kita masih di Makassar, kebetulan di organisasi itu kalau misalnya kita berkegiatan sering tuh kita pakai tenun. Jadi ada kegiatan-kegiatan apa yang menurut kacamata mahasiswa agak besar, kita pakai sarung tenun di situ. Itu juga identitas budaya lama Melot kita punya, bisa dipakai di daerah lain gitu. Iya betul. Jadi kita bangga begitu. Sarung tenun lalu kita pakai di tengah kota. Lalu di sampingnya ada pejabat-pejabat daerah kan. Jadi kita tapi memang waktu itu belum terpikirkan untuk nanti akan usaha di bidang itu, tidak. Lalu dari situ jualan seperti biasa. Cuman memang karena keseharian kita di dunia itu sehingga kita juga belajar ya Bang Wibi. Jadi kayak bagaimana cara jualan ini. Jadi mulai masuk konsep bisnisnya dari dagang metamorfosa ke konsep bisnis begitu ya. Jadi meskipun sekarang juga mungkin bisnisnya belum masuk, tapi konsep besarnya sudah ada. Bayangannya itu sudah ada bahwa ternyata dunia bisnis itu segini. Kalau kita mau menuju ke bisnis ya langkah-langkahnya harus seperti ini. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, jadi awal mula asalnya seperti itu ya. Kemudian yang menarik tuh kan lo membuat produk itu yang packaging, kemasan itu dari anyaman lontar itu. Iya. Itu produknya apa saja itu? Saya lihat yang saya sering lihat itu tempat tisu tuh. Itu dengan brand Putri Patani. Keren itu. Iya, jadi ada 4 produk saya lihat itu ya yang sering lu posting itu. Kopi Adonara dengan jagung titi Adonara, juga dengan anyaman lontar itu. Iya. Nah, cerita soal anyaman lontar dulu. Produksinya bagaimana itu? Jadi anyaman lontar itu produk yang sekian lah. Itu sudah berjalan, Putri Patani sudah berjalan berapa lama, baru adanya produk yang dari anyaman lontar. Jadi awalnya tuh kopi Adonara. Kopi Adonara itu waktu itu. Ngomong kopi sambil ngopi, Put. Iya. Oh iya. Ini kopi Adonara juga. Apa tuh Kak? Ada tagline-nya. Kopi Adonara halal untuk semua manusia. Ya, ada istilahnya, benar apa? Seduh kopimu sudah sedihmu. Oke, lanjut. Jadi waktu itu suka kopi, iya. Jadi mengurus kopi ini menikmati juga sebenarnya. Yes. Waktu itu, tapi belum terfikirkan untuk punya brand kopi. Tapi waktu itu ada ada musibah. Waktu itu ada musibah yang menyebabkan saya ini harus putar otak untuk supaya pendapatan gue ini tidak seperti pendapatannya harus bertambah. Tidak boleh yang seperti biasa. Melipat gandakan income gitu. Jadi sambil saya berpikir begitu, ada notif masuk nih, WA masuk. Itu dari Sumba Barat. Oh, daerah wisata itu? Iya. Saya mau order tenun, isinya. Putri, saya mau order tenun. Saya belum kenal. Sumba tuh juga banyak khas tenunan juga menarik-menarik gitu. Jadi saya mau order tenun, jagung titi dengan kopi Adonara. Wih,
paket lengkap itu. Iya. Sementara saya selama ini tidak Belum punya. Iya, cuman Ada yang order. iya ada yang order. Dari situ saya berpikir mesti ada brand kopi. Jadi ya. Awalnya saya kirim ke sana masih dengan packaging yang seadanya, Ya. pakai standing pouch, iya, tapi yang seadanya sekali waktu itu. Jadi makin kesini baru terpikirkan untuk sebenarnya kopi Adonara itu bukan untuk kalau diicip setiap hari memang sulit ya Bang, karena dia satu packaging kecil itu ukuran 200 gram itu 50.000. Weh, Cuman bagaimana 1 kilo 250. ya, jadi konsepnya lebih ke untuk oleh-oleh khas, Ya. tetapi kalau misalnya bisa kita paketkan dengan anyaman untuk menaikkan kualitas Packaging. anyaman lontar, kenapa tidak begitu? Jadi kopi packagingnya pakai anyaman lontar juga bagus ya. Iya, jadi kopi sudah banyak nih, brand kopi di Flores Timur kan sudah banyak, tapi mungkin kopi Adonara memunculkan hal yang lain supaya di tengah menjamurnya brand kopi itu kita juga kelihatan begitu Bang. Itu yang alasan salah satunya. Kemudian berikutnya juga kalau dua hal ini bisa berjalan sekalian, kenapa tidak? Jadi Gitu. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau begitu, Mas. petani kopinya kebagian, penganyam lontarnya juga kebagian begitu. Karena saya berpikir sekian tahun terakhir ini kan kopi itu menjadi sesuatu yang sangat keren ya. Kopi itu kebanggaan loh. Apalagi kita di Indonesia tuh sampai ada istilah kopi Nusantara. Jadi kopi di semua penjuru Indonesia ini disatukan, disebut kopi Nusantara. Bahkan festival kopi di mana-mana. Nah, problem kita kopi dulu di kampung sini, nenek moyang kita dulu juga mewariskan tanaman kopi. Cuma beberapa tahun ini ada pergantian komoditi, masuklah kakao, akhirnya kopinya tenggelam. Tapi kalau misalnya mau diremajakan lagi juga bagus. Jadi kalau dari Lambunga, Mangaleng, Koli terus sampai ke Lite, Adonara Tengah, itu dataran daerah Bukit ini semacam persemaian hujan itu, dataran tinggi cocok memang untuk ke kopi itu. Iya, kita punya cita-cita besarnya memang seperti itu. Mungkin Bang Dede juga membayangkan dulu itu begitu banyaknya kopi. Tapi daerah Koli masih ada toh, kopi masih Lama Hoda masih ada, tapi sudah jarang juga. Sudah jarang. Ada, masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Tidak sebanyak dulu. Nah, yang penting masih ada begitu. Jadi kita sambung yang tadi. Ya, yang soal packagingnya. Nah, packaging yang kalau kita di sini kan sebut DC, kalau kami di sana sebut DC. Nah DC ini kan masyarakat mengenalnya itu tempat untuk taruh sirih pinang. Oh ya. Itu barang-barang bawaan nenek-nenek gitu. Dia masih jauh dari, sebenarnya barang ini mahal, tetapi lingkungan kita itu menjadikan nilainya itu belum diangkat begitu, nilainya masih di bawah. Masih di bawah. Menurut saya sih, sehingga dengan kopi yang begini keren ini kita sandingkan. Betul. Dengan DC anyaman lontar sehingga naik mereka sama-sama begitu. Kopi yang sudah keren, anyaman lontarnya juga bisa jadi keren. Sudah ada mitra dengan petani kopi. Jadi misalnya kalau panen kopi sudah masuknya ke Putri Batani. Belum banyak sih tapi ada. Begitu juga daun lontar. Iya, sudah. Daun lontar mah gampang dapatnya ya. Iya, sudah ada juga. Daratan Adonara cukup banyak tersedia. Iya. Ada, memang bekerja sama dengan petani kopi, dengan penganyam lontar. Seperti itu. Jadi lontar ini ya berangkat dari konsep itu kayak liwang misalnya ya, liwang yang bentuknya lonjong. Itu kalau di Putri Paktani brand anyam art. Oh, anyam art itu. Karena waktu seni menganyam gitu. Seni anyaman gitu. Iya, seni anyaman. Seni Jadi anyaman. Awang Bebe lihat di situ itu ada lukisan di atas anyaman. Iya.
Karena kalau kita ambil dari penganyam langsung dijual, itu kan kesannya tidak ada inovasi ya, tidak ada Ya, inovasi jadi di dalam. harus ada aksesoris yang bisa menjadi daya tarik itu. Iya, dan kalau kita kasih itu kan produknya orang, kalau kita kasih label gimana tuh? Jadi kita mesti punya Produksi sendiri. produk sendiri. Setelah dari penganyam kita produksi lagi, begitu menjadi sesuatu yang lain. Kalau untuk anyaman lontar ini punya berapa karyawan yang membantu produksi ini? 1 atau 2 Yang membantu itu pakai kelompok. Jadi kerjasamanya bukan ke saya saja sih, memang mereka itu kelompok penganyam, dan ketika saya menyampaikan untuk bekerja sama dengan mereka, mereka juga enak. Jadi komunikasinya ke satu orang saja. Komunikasinya ke satu orang. Saya butuh ini nanti. Beliau yang menggerakkan. Jadi ada teman-temannya yang bersama dia, yang produksi bersama nanti. Betul. Tapi koordinasinya satu orang ya. Jadi koordinasinya satu orang biar lebih mudah begitu. Jadi saya koordinasinya dengan satu. Jadi sudah ada semacam pola kemitraan itu antara Putri Patani dengan kelompok pengrajin begitu. Iya, betul. Hal yang sama juga dengan tenun atau bagaimana? Kalau soal tenun ini? Kalau tenun di Putri Patani kita kerjasama kelompoknya itu justru dengan orang di Kedam. Oh, Lembata. Jadi Lembata saya ke sana, kami bentuk satu kelompok. Kemudian produksinya itu ke sini. Kenapa tidak dengan orang di Adonara? Kalau di Adonara itu mereka lebih nyaman kerjanya sendiri-sendiri. Jadi egonya sendiri, tidak mau berkelompok begitu. Iya, jadi lebih bebas katanya. Kalau berkelompok itu terlalu kaku menurut mereka. Itu hanya urusan nenun ya. Iya, itu. Tapi kalau anyaman lontar mereka bisa berkelompok. Iya, betul, bisa. Ya, ini juga tergantung produk juga. Ini membedakan orang bisa bekerja secara individu dan orang bisa bekerja secara kelompok. Terus kita kan juga kayak mesti sesuaikan dengan penenun ini, dia bisanya tenunan yang jenis tenunan yang seperti apa. Jadi kalau kelompok mungkin juga bisa, tapi membutuhkan waktu yang agak lama untuk samakan. Kalau Putri sediakan katalog tidak untuk menenun ini, misalnya motif desainnya nanti customernya bisa merequest berdasarkan yang tersedia di katalog tidak? Bisa. Ya. Ada juga ya? Ada. Jadi produk yang kita sediakan ada, yang sesuai dengan requestan konsumen juga ada, bisa kita layani. Itu harganya mulai dari mana range-nya itu? Kalau di Putri Patani itu berapakah gitu? 300K ke atas. 300K dan setelah paling murah 300K. Knowing juga? Iya, knowing juga. Kita PNS sekarang itu kan pakai knowing terus itu setiap bulan dalam minggu pertama itu. Tapi kan hanya sebulan sekali dalam sebulan, jadi rusaknya lama, belinya lama. Kalau yang untuk belinya masih lama. Kalau yang cepat itu urusan kedukaan ya. Iya, cepat. Oke, terus jagung titi nih, gimana konsep mengolahnya? Menggunakan kelompok kerjasama? Kalau jagung titi kemarin hanya coba-coba jual, cuman belum dikonsen. Karena saya lihat sebenarnya saya kemarin coba-coba jualan karena masih sepi. Tapi sekarang sudah banyak teman-teman yang main jagung titi. Saya pikir ya sudahlah, mereka saja yang main begitu. Maksud saya itu sebenarnya yang penting kita punya makanan lokal atau produk-produk lokal yang lain itu terangkat saja, terjual. Jadi kalau misalnya sudah ada yang ini, saya juga karena saya memang tidak terlalu suka kuliner juga. Memang saya lihat yang mau diangkat ini adalah memang produk-produk lokal. Mulai dari tenun, kopi Adonara, anyaman ini juga berbahan lokal semua dan produk lokal kita. Hingga sejauh ini dari 3 produk, tenun ikat, kopi Adonara, anyaman lontar, omsetnya paling menarik di bagian mana ya? Omset yang paling menarik masih di tenun. Tenun ya. Kalau tenun kan varian semuanya. Sebenarnya tergantung ini sih, maksudnya
di mana fokus kita mengalir, di situ juga energi yang datang begitu. Jadi selama ini karena mungkin kita punya sistem saja yang belum terbentuk baik, sehingga kelihatannya bukan yang muncul adalah tenun. Kalau misalnya ada sistem yang sudah mapan, Kalau semuanya bisa sistem pemasaran maksudnya, atau sistem produksi hingga pemasaran, atau kita punya sistem di Putri Paktani misalnya, pokoknya mulai dari produksi sampai pemasaran. Kalau misalnya sistemnya sudah bagus, sebenarnya kita bisa atur. Tapi untuk sementara, karena saya juga masih sendiri, melayani pesanan by medsos juga, atau iya, kebanyakan dari awal sampai sekarang kebanyakan baik. by medsos semua. Jadi tidak perlu punya lapak, Tapi rumah produksi harus punya, rumah produksi punya, galeri punya, galeri punya. Di mana saja itu? galeri di rumah. Oh, di rumah. Bikinnya di rumah saja kan. Sebenarnya galeri itu untuk, kalau saya bikin galeri karena memang barang-barang yang dijual di Putri Paktani itu berupa apa ya? Maksudnya kerajinan yang dia punya nilai seni begitu. Kalau memang dia barang-barang biasa, saya tidak perlu punya galeri. Kalau sudah punya galeri begitu kan menarik untuk ke dunia wisata begitu. Kan bisa menjadi khas oleh-oleh toh. Jadi misalnya Flores Timur ini punya rute wisata Larantuka, Meko misalnya. Jalurnya kan Iya, lewat poli juga, karena lapak galerimu bisa menjadi tempat persinggahan untuk mengakses oleh-oleh khas Adonara yang ownernya adalah Putri Paktani begitu. Dan sejauh ini ruas pariwisata ini apakah sudah juga disinggahi oleh para wisatawan mancanegara ataupun di daerah atau domestik gitu? Iya, domestik. Domestik ya? Iya, itu lewat jaringan-jaringan. Maksudnya kalau Putri Paktani punya jaringan teman-teman di, misalnya yang bawa tamu, Misalnya mereka pasti punya singgah. teman-teman di dinas pariwisata, misalnya ada kunjungan ke spot Meko begitu, ada teman-teman dari pariwisata pernah merekomendasikan untuk misalnya menghubungi Put, ini ada rombongan besar ini mau ke Adonara nih, kami recommended mampir di tempat lo begitu. Pernah ada komunikasi seperti itu? Belum Ya? Tapi produknya yang sering dipakai. Ya, artinya mampir ke sana beli Mampir produk lo begitu. Mampir sekalian beli produk, di semua produk yang lo sajikan diborong. Tapi untuk sementara sampai sejauh ini belum pernah dibawa ke sana. Cuman ya pariwisata ya gitu, tetap juga bermitra. Ya. Artinya begini, ya apa yang lu kerjakan ini itu sebetulnya kan mendukung industri pariwisata. Ya. Kalau orang membangun industri pariwisata di daerah-daerah yang seperti lu lakukan ini sebagai penopang dia, sebetulnya menarik, dan ini perlu didorong terus. Nah, dari kegiatan usahamu nih, pengalaman pembelajarannya apa nih? Lesson learn-nya itu? Pengalaman pembelajaran. Ya. Kan bisa menginspirasi orang lain, toh begitu. Banyak sih. Nah, itu banyaknya itu yang mau terus di-share-kan 1, 2, 3 boleh lah gitu di-share. Pengalamannya yang pertama tuh ternyata memang kita mau menjadi ahli ya di satu bidang, pokoknya mau menjadi menguasai satu bidang ya kita mesti fokus. Tidak bisa kita sedang ini, sedang itu, sedang ini, sedang itu. Itu nanti menjadi sulit. Sehingga di luar sana itu banyak sekali fit. Ayo melamar ke sini. Ini dijadikan sampingan saja. Padahal mereka tidak tahu kalau ini bukan sampingan, ini pekerjaan saya. Ya, ini pekerjaan saya yang saya fokuskan kurang lebih sudah 5 tahun. Ini pekerjaan saya. Sudah 5 tahun. Nah, sudah 5 tahun. Oh, yang lama nih. Terus? Seperti itu. Jadi
Yang pertama fokus. Terus dunia usaha kan begitu ya. Ada naik, ada turun. Tren pasang surut. Iya, pasang surut ada. Kita nikmati. Jadi akhirnya kita berada di posisi yang boleh dibilang tidak baik-baik saja juga kita sudah rasakan, dan ketika kembali ke situ lagi, oh sudah biasa seperti itu. Kemudian di dunia usaha ya mungkin tidak hanya di dunia usaha saja, tetapi di dunia yang lain juga kita tetap harus belajar, membuka diri hal-hal yang baru. Jadi terus belajar, jangan pernah merasa tamat begitu ya. Apalagi kalau bicara dunia usaha, ini kan kita bicara marketing. Yes. Marketing itu soal keterampilan. Ya, keterampilan memasarkan produk begitu. Jadi strategi marketingnya juga harus punya. Anda berhenti ya, dia tidak akan berkembang lagi. Sementara kita menginginkan adanya pertumbuhan marketing kita. Jadi hari ini kita omong tentang marketing ya. Setiap hari kita mesti belajar terus sih. Jadilah makhluk pembelajar begitu. Iya. Karena di depan kita ini banyak perubahan-perubahan. Dunia berubah begitu cepat begitu. Jadi barang siapa yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, itu dia digilas oleh zaman. Betul. Kayak apa tuh rel kereta tuh, bantalan kereta tuh, kereta jalan terus, dia digilas terus begitu. Iya, jadi kita tuh lebih yang kayak besok ini akan terjadi apa itu ya sudah terjadi saja begitu. Kita di sini sudah siap. Jadi saya melihat apa yang lo lakukan ini kan semacam menganut filosofi air sungai yang mengalir. Seorang resi manajemen Gede Parma itu saya pernah baca bukunya itu air sungai yang mengalir itu. Air sungai dia mengalir itu, dia memberi kesuburan di bibir sungai kiri kanannya itu. Jadi kalau tidak dalam, di bibir loh, di pinggir. Kalau tidak dalam di pinggir, pinggir sungai itu tidak dalam. Memberi kesuburan. Jadi kalau misalnya lu main di anyaman lontar, petani lontar hidup, lah itu di bibir sungainya hidup kira-kira. Alhamdulillah kalian bisa berguna. Jadi tentang itu kita kan kerjasamanya dengan pelukis juga. Jadi petani kopi, penenun, pelukis, dan anyamart itu kan mesti dilukis. Ya. Siapa pelukisnya? Bisa undang di sini nanti. Pelukisnya itu namanya Dovan. Itu teman SMP saya. Dovan itu yang kemana dia? Dia sudah pulang. Nah, kemarin ke Kalimantan, sekarang sudah di sini lagi. Jadi Bapak itu bekerja sama dengan Dutato, untuk menghasilkan anyamart itu. Kalau dia sudah pulang nanti saya komunikasi dia ada sekali main ke sini. Keren. Bisa lukis-lukis di sini lah gitu. Jadi penenun, penganyam, pelukis, petani kopi. Ya. Packagingnya dari anyam lontar apa saja yang desainnya paling banyak diminati itu? Kalau untuk frame art ini kan itu tergantung permintaan konsumen. Jadi gambarnya bisa di request bebas, tapi banyak. Yang tidak pakai lukisan tapi dianyam tapi semenarik mungkin untuk kemasan produk yang paling sering dikirim itu apa itu? Permintaan terbanyak tetap ada di Anyamart, Bang. Kalau yang belum masih polosan gitu tuh belum. Kalau maksud saya produk Anyamart yang paling diminati itu kan ada macam-macam toh. Iya. Nah itu yang macam-macam apa yang kan ada. Itu dia bentuknya lonjong. Jadi macam tas atau bukan? Tidak, dia yang dilukis. Oh, dia yang dilukis. Iya. Dia yang anyaman lontar yang dilukis berbentuk lonjong, lalu dilukis di anyam berbentuk lonjong, lalu di dalam itu dilukis begitu. Lukisannya itu yang tergantung permintaan konsumen.
Nah dari sekian produkmu ini kan sering dibuat ajang gelaran pameran itu. Yang saya lihat sampai di Bajawa itu Abang Pius ikut juga. Iya. Abang Pius ikut. Putri partisipasi tidak itu di event-event pameran produk belum ya? Atau ada kendala soal jadi partisipan pameran itu untuk menggelar produk? Betul, ada kendala sih. Kendalanya tuh jadi kadang tuh persediaan produk. Kalau misalnya kita ke Bajawa, lalu produknya tidak terlalu banyak dan bukan saya tidak percaya diri bahwa kita punya produk tidak menarik, tidak, tetapi secara jumlah kita mesti pertimbangkan secara kualitasnya juga kita mesti perbaiki. Kalau untuk di bagian tenun memang saya terus terang kita mesti perbaiki kualitas baru kita bisa keluar dengan enak begitu. Jadi saya tidak memaksakan. Saya berpikir saya tidak memaksakan diri begitu. Tapi saya yakin bahwa waktunya itu akan datang. Nah ini semua yang terjadi kan juga dia datang sendiri. Nah kalau hal-hal seperti itu nanti kalau waktunya juga pasti pergi. Nah ini kan di penghujung tahun 2023 memasuki 2024 ada program apa nih, gagasan apa yang mau diekspansi atau produk atau strategi pemasaran atau mendesain produksinya di 2024 gimana itu? Kalau di 2024 kita juga sudah sedang garap produk baru. Itu untuk produk ya Bang. Kalau untuk program kita akan Putri Paktani Go to School ya. Ya, keren ini. Putri Paktani itu mungkin namanya bukan Go to School sih. Menjangkau anak sekolah. Kita ingin menjangkau anak sekolah lebih begitu. Maksudnya lebih banyak. Memang tahun-tahun kemarin kita sudah kayak dapat undangan begitu untuk berbagi cerita, belajar bersama teman-teman di SMA. Tetapi kita dari situ kita juga melihat bahwa ini nih anak-anak SMA juga perlu disentuh oleh praktisi wirausahawan, entrepreneur woman nih, perempuan wirausaha. Jadi kan saya melihat business woman. Saya melihat di SMA itu kan sudah ada mata pelajaran wirausaha. Dari zaman saya juga sudah ada. Palingan ngobrol soal pengertian saja apa itu wira, apa itu. Saya lihat sekolah juga sudah menghasilkan produk. Ya, SMK Negeri 1 Adonara kemarin mereka saya lihat masak mokaf itu yang di SMA Negeri 1 Adonara. Kemudian pokoknya ada beberapa sekolah itu mereka sudah menghasilkan produk. Tetapi bicara usaha ini kan bukan masalah kewirausahaan adalah sekian atau Anda konsep yang paling penting adalah konsep seapik apa Anda menghasilkan sebuah produk secepat apa, sebagus apa, tidak, tetapi kan itu bicaranya di bagian produksi tetapi menjadi usahawan itu mindsetnya yang penting, bagaimana produk Anda cepat laku. Jadi kita juga mesti perbaiki mindsetnya dulu. Siap. Bahwa ini loh, ternyata dunia usaha ini juga negara mengaturnya sedemikian rupa begitu. Ya. Semua ada regulasi. Ada regulasi yang mengatur. Jadi ketika lingkungan kita melihat sekolah tinggi-tinggi kok cuman jualan. Kalau lingkungan kita kan menganggap jualan ini cuma, tetapi dia tidak tahu omsetnya. Dia ilmu yang paling mahal. Betul. Iya. Dan itu informasi itu mesti sampai ke anak-anak ini nih SMA nih. Betul. Karena saya berpikir mereka sebentar lagi tuh akan ke perguruan tinggi. Nah mindset seperti itu mesti kita tanamkan lebih dini begitu. Ya. Soalnya kan pertumbuhan wirausaha muda di daerah kita itu kan masih lambat pertumbuhannya. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, itu semua anak muda bahkan generasi Gen Z pun sudah senggol soal wirausaha ini. Dia main total dia gitu. Iya.
kita tuh kayak informasi ini terlambat masuk. Nah, Tren membangun usaha, tren belajar untuk membangun usaha kayak dia terlambat masuk. Tapi kita tapi bersyukur. tidak apa-apa. Iya. Kita ada yang perlu memulai. Putri sudah memulai. Ini kan kita bisa mengharapkan adanya putri-putri yang lain juga seperti Anda juga, tahu begitu. Itu tapi dengan produk yang berbeda begitu. Tapi jiwa dan rohnya sama kan begitu. Seperti begitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan tahun 2024 itu ya dilancarkan semuanya. Amin. Jadi rencana ke sekolah itu untuk mengajar begitu ya, sifatnya mengedukasi. Iya, sifatnya mengedukasi. Kalau memang sekolah beri ruang untuk kita bisa praktiknya, kita juga Bisa praktik. Weh, bisa berangkat. mantap ini. Jadi ekstrakurikulernya di sekolah ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman praktisi usaha kreatif ya. Yang lain juga ya pasti kolaborasi dengan teman-teman yang lain juga. Nah, Putri kan juga berada di komunitas Podcast ya. Itu arisan ilmu. Rencana mau bikin pameran atau gelaran produk begitu sesama komunitas. Kita bikin basar di Adonara begitu. Itu sudah ada konsep seperti itu, ada Ya, belum? ada konsep. Tapi Ayo mainkan untuk dong. mengeksekusi ini kan ya seperti itulah Bang ya. Dia mungkin kita punya kendala-kendala di lapangan sehingga itu tetap akan menjadi kita punya program juga. Itu akan menjadi tujuan kita, cita-cita kita juga. Ya tinggal waktunya nanti kalau misalnya mau collab dengan Bang Bebe boleh atau Bisa. Kita siap untuk kerjasama seperti itu ya, kita siap support lah begitu. Tinggal bagaimana didesain, kapan mau dibuat, kira-kira momen apa yang mau diisi supaya ada kolaborasinya bisa begitu. Nah, menarik sebetulnya satu-satunya perempuan Adonara yang bercoba bertarung di dunia ekonomi kreatif ini. sebenarnya banyak. Ya, Jangan bilang satu-satu. tidak. Artinya maksudnya yang satu-satunya yang populer di medsos dengan konsep marketing yang berbeda begitu. Banyak sih yang main offline kan banyak juga. Orang kalau ngobrol sebut Putri Patani kan mungkin sudah tahu brandingnya tapi belum ketemu orangnya, itu banyak itu teman-teman saya banyak itu. Teman-teman di luar sana itu loh bahkan rekomendasi ajak ngobrol dengan Putri Patani sudah ada di daftar list saya lah, itu sudah ada. Tinggal gilirannya saja nanti ya begitu. Terima kasih. Jadi obrolan di podcast ini juga memberi kesempatan kepada teman-teman pelaku usaha kreatif bisa menjadi bahan informasi juga sekaligus edukatif kepada kita, sehingga ini memberikan dampak pengetahuan, keterampilan secara tidak langsung begitu. Nah, sebenarnya yang main di sini nih kita banyak ya, entah perempuan, laki-laki banyak. Tetapi memang itu yang menjadi penting, bahwa memang bisnis kita mulai dari jualan. Hari ini saya juga belum sampai ke sana, tetapi ya kita mesti punya konsep begitu, kita mesti punya motivasi untuk bisa sampai di sana. Dan ini kalau kita hanya sekedar jualan ya tidak bisa. Saya bilang, masa kita mau jualan terus sampai kapan begitu, jualan begini terus, tidak seperti itu. Tapi maksud saya, kita jualan, kita sambil bangun usaha. Siap. Beda ya. Beda. Jualan dengan dagang sama bisnis beda lah gitu. Beda ya. Jadi nggak apa-apa hari ini kita jualan, kita kesana kemari, entah itu offline maupun online, tidak apa-apa jualan, tapi mindsetnya bahwa ada income masuk. brandnya gimana. Nah, sejauh ini kita mau besarkan brand seperti apa? Karena kalau dengan brand yang sudah enak kan kita mau bikin apa saja bisa, Bang. Yang kemudahan yang saya alami begitu. Sudah diterima oleh publik, Iya. customer merasa nyaman,
meskipun jagung titik kamu nggak produksi, kalau mesen lewat Putripak Tani juga bisa. Kira-kira begitu ya. Jadi kan mindsetnya orang tuh sebenarnya bukan masalah produknya dia lah yang lebih bagus, tetapi karena mindsetnya orang itu bahwa oh iya Putripak, mereka sudah familiar dengan Putripak Tani sehingga orang lebih yakin begitu. Makanya saya bilang, oke, kita jualan untuk dapat uang. Jualan untuk dapat uang memang betul, tetapi jangan lupa bangun sistemnya juga dibangun. Saya bukan berarti sistem saya juga sudah bagus, belum. Tetapi maksudnya ya pelan-pelan lah sambil kita menyampaikan kepada pemain-pemain aircraft yang lain, teman-teman usaha muda yang lain bahwa kita sudah mulai jualan hari ini, kita sudah punya posting jualan, itu belum berarti kita berbisnis, belum. Tetapi itu kan kita mesti bangun gitu. Makanya hari ini kita besarkan brand juga biayanya tidak mahal-mahal amat. Mahal juga ya? Mahal ya? Mahal. Oh gitu ya, mahal ya. Iya, kemarin saya promosikan frame art di Balenagi itu. Di Balenagi itu kan Festival Balenagi. Di Festival Balenagi. Festival Balenagi kayaknya jadi momen tiap tahun kayaknya, jadi rutin tahunan kayaknya. Ya, jadi frame art ya kita promosikan di ruang besar itu. Itu kan saya kasih berapa? 2. Saya kasih ke penjabat bupati 1, ke ke dinas pariwisata juga 1. Nah itu kalau dihitung-hitung budgetnya hampir 1 juta. Nah kita tidak bisa kayak untuk membesarkan brand, kita tidak bisa kikir begitu. Jadi kadang kita jualan hasilnya tuh tidak untuk gaya hidup, tapi hasilnya tuh untuk besarkan brand lagi gitu. Bukan juga untuk beli produk lagi, tidak, tapi besarkan brand lagi. Kayak gitu-gitu ya. Jadi ada pengorbanan dulu gitu. Iya. Tapi sambil membesarkan. Luar biasa Put. Terima kasih. Closing statementnya, pesan apa harapan untuk generasi Adonara, khususnya kaum perempuan ke depan seperti apa? Kalau saya harapannya tuh gini. Karena memang saya hari ini ada di dunia wirausaha ya. Wirausaha itu harus menjadi cita-cita generasi muda ini. Maksudnya dari sekian banyak ini ya, maksudnya dari sekian banyak profesi. Jadi cita-cita gitu. Dari sekian banyak profesi, dunia bisnis itu juga harus menjadi cita-cita yang dicapai begitu. Bukan hari ini saya melamar di sini saya tidak diterima baru saya jualan. Jangan. Jadi dunia usaha atau menjadi bisnismen atau businesswoman itu adalah sebuah cita-cita. Iya, harus menjadi cita-cita. Mimpi besar yang harus menjadi perlu mimpi besar generasi. Di luar sana, di Indonesia bagian barat sana orang sudah tidak bicara hal ini lagi karena memang mereka sudah jalan. Mereka sudah jalan dari dulunya. Tetapi kita hari ini di sini kita mesti sampaikan itu karena kayak orang belum terima keberadaan dunia wirausaha itu, lingkungan kita belum menerima bahwa apa sih itu, orang masih anggap remeh. Tetapi hanya karena memang orang belum tahu saja. Kalau memang mereka sudah paham, mereka juga tidak akan berkomentar demikian. Kalau sudah menemukan kenalinya pasti mereka juga mendukung gitu, lingkungannya pasti. Makanya kita terus mengedukasi di ruang mana saja, di ruang sekolah, di masyarakat, atau ada kesempatan duduk ngopi dengan tetangga, kita terus edukasi mereka bahwa dunia ini tuh luar biasa. Ini juga negara mengaturnya sedemikian rupa baik begitu. Ini juga ini yang bisa membuat orang jadi kaya begitu. Asik. Kalau kaya kan bisa membantu banyak orang. Betul. Ya. Ya, menjadi cita-citanya mesti begitu kaya. Oke, terima kasih banyak Put. Saya juga terima kasih. Obrolannya sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan memberi pencerahan bagi generasi perempuan Adonara. Thank you banget. Oke.